Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Baik kalian yang berada di ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Ini ada. Bisa dibilang ini keluhan atau apa ya? Ini saya bacakan. Ini dia. @yudiswaratjani 6916. Kalau ketua NU nantinya seorang Habib, aku mau pindah jadi NII aja, biar berantakan sekalian. Ini salah satu nahdiyin. Apa ya? Bisa dibilang ini, misalkan Gus Yahya itu nonton video ini, misalkan. Ini loh Gus. Ya bisa dibilang apa ya? Ini loh Gus. Ini bisa dibilang keluhan seorang nahdiyin yang bisa dibilang punya harapan besar ke Gus Yahya Stakuf dan lain sebagainya sebagai pengurus NU, kecewa gitu loh. Ini tuh seorang Nahdien yang kecewa. Kalau ketua NU nantinya seorang Habib, aku mau pindah jadi NII aja, biar berantakan sekalian, Berarti ini punya muatan kecewa. Padahal ya, mungkin saya dan banyak lainnya lah YouTuber yang berbasis aswaja lainnya, banyak yang bisa dibilang kecewa. Bayangin saja, para aktivis di medsos itu lama memerangi opini-opini yang dibuat oleh mereka. Maksud mereka ini tentu Gus Yahya Stakuf dan lainnya tahu. Dan mereka ini juga bukan orang NU. Bukan orang NU. Mereka ini bisa dibilang orang-orang atau ex-ormas yang kemarin dibubarkan. Entah labelnya itu Ustadz, Gus atau Kiai atau Habib atau apapun. Intinya banyak para aktivis-aktivis Nahdien itu yang memerangi opini atau perilaku atau ucapan dari orang-orang yang selalu berbicara hal-hal di medsos, di YouTube dan lain sebagainya, hal yang agak intoleran, bahkan intoleran. Saat ada aktivis atau Gus atau Kiai yang bisa dibilang beliau-beliau ini bukan orang level-level atas di NU, di kalangan pesantren, dan mereka ini dipersekusi, dan yang mempersekusi itu pakai label-label turunan Nabi, dan mereka itu bukan orang NU. Dan ini menggelinding gitu loh. Dengan harapan besar orang PBNU itu berbicara lawan mereka, atau paling tidak berbicara memprotes perilaku-perilaku orang yang mengatasnamakan turun Nabi, yang dia ini mempersekusi seorang Nahdien yang di daerah. Harapannya itu mereka yang dipersekusi itu sampean-sampean di PBNU itu berbicara. Tapi tidak. Saat para aktivis ini melawan lewat nasab dan lain sebagainya yang memang itu dari kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu, justru kalian itu membela mereka dengan diamnya, atau kalian itu berbicara itu seperti Gus Nusron Wahid kemarin, Gus Kautsar dan lain sebagainya. Itu bisa dibilang aduh, ini bagaimana gitu loh. Orang-orang yang banyak diketahui orang Nahdien dengan harapan besar ke mereka, berbicara saja memprotes soal persekusi yang dialami seperti Wong Lisau. Lalu percobaan persekusi ke Gus Ahong tapi gak berhasil, ke beberapa orang yang dialami Gus Fuad Pleret dan lain sebagainya, tapi akhirnya gak berhasil. Tapi ada juga yang bisa dibilang membuat mereka tuh gak nyaman karena apa? Main teror. Lalu membuat hidupnya gak tenang, itu ada. Itu orang PBNU kenapa diam? Sedikit soal ini saja, itu orang di PBNU bahkan ulama-ulamanya yang jadi harapan besar para aktivis
mereka itu seperti apa? Yang didapat itu apa? Seperti bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Dan jangan salahkan, jika misalkan melawan dengan cara-cara tersendiri, cara-cara yang bisa dibilang nggak baik, ya jangan disalahkan. Tapi untungnya, dengan kekuatan media, dari berbagai orang-orang YouTuber, entah dengan berbagai macam cara mereka berkomunikasi, berani gitu loh. Cara yang mereka lakukan persekusi itu kan jelas-jelas menyalahi aturan. Tapi sebagai organisasi induk terlalu diam saja. Bahkan tokoh-tokohnya diam saja. Bayangin saja, ada umat Nahdliyin yang dia itu aktivitasnya itu bisa dibilang memerangi kelompok-kelompok intoleran, opini. Seperti nggak dianggap gitu loh. Apakah nunggu seorang tokoh penting di NU misalkan dipersekusi baru action gitu? Ya nggak gitulah. Nggak gitu. Kiai Said dulu apa? Kiai Said itu dulu apa? Menabuh genderang. Ayo melawan opini-opini radikalisme, opini-opini intoleran di dunia maya, di internet. Banyak yang akhirnya ini. Tapi harapan besar kepada ketua umum baru, ya ibaratnya kita sendiri yang harus punya pasukan sendiri. Gitu. Sedangkan di PBNU, berbicara saja memprotes adanya persekusi, itu saja nggak ada. Seperti keluhan komentar yang saya baca itu kan jelas orang-orang yang sangat kecewa gitu loh. Jadi harapan saya Gus Yahya Stakuf lebih mengetahui perasaan orang-orang Nahdliyin yang tanpa sampean sadari, tanpa sampean ketahui, mereka itu aktif di Facebook, di YouTube, di Twitter, di TikTok, itu banyak loh. Lewat komentar, lewat jadi kreator video dan lain sebagainya itu banyak. Jangan dipandang sebelah mata. Jangan. Ini baru satu, banyak loh. Itu komentar tuh banyak sesungguhnya. Berbagai macam komentar itu banyak yang kecewa. Saya pikir dulu ya. Setelah Kiai Said ini bisa dibilang lebih boom gitu. Tapi sampai sekarang saya lihat belum ada boom. Kiai Said hebat kok, saya akui dia itu hebat. Membuat organisasi, bahkan mengembangkan PCI NU di luar negeri itu sangat banyak sekali, hebat. Itu nggak mudah. Ya, ini yang saya tunggu. Boom dari ketua umum baru, Gus Yahya itu kayak apa, bagaimana, kelanjutannya bagaimana. Itu loh. Ya udah malam. Oke, sampai sini. Wassalam. Salam rahayu.